Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimada Amalia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelumnya yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, juga sebagai bahasa untuk persatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 3 fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi. Maksudnya bagaimana? Setiap kata memiliki makna secara abstrak yang mewakilkan konsep atau tujuan dari bahasa itu sendiri. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi dua arah demi tercapainya informasi yang sampai sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, di sini ada fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Maksudnya alat pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia di setiap warga atau suku itu mungkin berbeda-beda. Nah, gunanya fungsi ini adalah untuk mempererat tali komunikasi antara suku lain dengan suku satu dengan suku lainnya. Walaupun setiap harinya mungkin suku tertentu menggunakan bahasa daerahnya, tetapi bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai bahasa yang utama bagi mereka. Yang ketiga, sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Maksudnya di sini adalah bahasa berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Hal ini dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas atau keunikan tersendiri dari suatu suku yang ada di dalam Indonesia. Selanjutnya ada poin tentang pembahasan. Di sini adalah penggunaan bahasa pergaulan Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran dari bahasa tersebut berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pemakaian bahasa Indonesia di sini sudah sedikit berkurang, dan dengan maraknya berbagai pengaruh dari luar seperti adanya sinetron, film yang menjadikan bahasa pergaulan lebih banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh bahasa pergaulan misalnya, mau kemana lu? Atau lu lagi ngapain gitu. Bahasa pergaulan sendiri itu ada pertama kali di era tahun 70. Yang pertama kali itu menggunakan bahasa Betawi. Nah, bahasa Betawi itu memotong 2 hurufnya dan menambahkan oke di setiap katanya. Contoh, bahasa Indonesia Bapak akan diganti jadi bokap. Jadi oke itu ditambahkan pada saat era tersebut pada pertama kali di tahun 70-an. Nah, selanjutnya di sini ada poin dari dampak yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul, di mana pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakatnya. Sehingga dalam kondisi demikian, perilaku masyarakat itu membutuhkan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti arus negatif tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa resmi Indonesia itu sekarang sudah terpinggir dan masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul begitu mudahnya untuk digunakan berkomunikasi hanya dengan orang tertentu, akhirnya seseorang atau masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari.
sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata masyarakat, terutama di kalangan remaja pada umumnya. Yang ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah sudah diajarkan bahwa setiap individu harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang keempat, mengganggu pemahaman bahasa orang lain. Maksudnya di sini adalah bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang tidak mengerti akan bahasa tersebut. Jadi bahasa tersebut maupun tulisan tidak semua orang mengerti. Contohnya orang yang sudah lanjut usia itu belum tentu mereka mengerti dengan bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja setiap harinya. Selanjutnya yang terakhir, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Yang sudah dikatakan pada poin 1 sampai poin keempat tadi mengenai banyaknya penggunaan bahasa pergaulan di dalam lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh, dapat menjadi penyebab punahnya bahasa Indonesia. Ditambah lagi era globalisasi semakin meningkat, bahasa asing juga banyak yang masuk ke Indonesia. Jadi semakin punah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi tujuan kita di sini mengingatkan kembali bahwa bahasa Indonesia itu tetap harus ada dan tetap harus digunakan sebagai bahasa yang utama. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah bahasa gaul tentu bisa dipergunakan, tentu dengan kadar batasan tertentu. Tergantung kegiatannya apa, seperti rapat tertentu atau menggunakan bahasa Indonesia dalam ejaan yang disempurnakan. Jadi tidak melulu bahwa bahasa pergaulan harus digunakan pada momen-momen tertentu saja, seperti misalnya pada saat bercanda dengan teman atau dengan orang yang lebih muda dari kita, seperti itu. Nah, saran yang dapat saya sampaikan, komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih itu harus lebih selektif. Seseorang bisa melihat atau memfilter penggunaan bahasa yang dia gunakan setiap harinya. Ditambah lagi, pada saat dia bersosialisasi, seringkali bahasa gaul bisa memudahkan dalam bersosialisasi dan menjalin perkenalan di antara mereka satu sama lain. Tetapi jangan lupa bahwa bahasa Indonesia tetap harus dijadikan bahasa yang utama. Berikut ada 3 sumber yang saya lampirkan untuk memenuhi materi dari presentasi kali ini. Jika ada kekurangan dari presentasi ini, mohon masukannya. Sekian presentasi dari saya, Rimada Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.